Ya, Siap dimulai Bang. mulai ya. Baik, selamat malam ya rekan-rekan media. Jadi kembali saya lanjutkan episode tentang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni kemarin. Di sini kita akan kembali membahas tentang pembacaan dakwaan atau surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum pada tanggal 24 Juni kemarin. Ya, jadi kemarin ya, sebelumnya saya sudah membahas sampai dengan tanggal 13 November yang pada prinsipnya adalah adanya percakapan ya antara terdakwa Nikita dan saksi Oki Pratama terhadap dengan bagaimana kemudian saksi Oki Pratama untuk mengarahkan saksi Reja Gladys untuk kemudian berjumpa dengan terdakwa Nikita melalui Ismail Marzuki sebagai terdakwa. Yang kemudian di situ dijelaskan bahwa terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan tentang duit tutup mulut beda, duit enggak ganggu ke depan beda karena kejar tahunan. Artinya saya mau sampaikan bahwa klien kami tidak pernah ya mencari untuk bertemu dengan Nikita. Itu dia peristiwa tanggal 13 November. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam peristiwa 14 November ya. Saya mulai dari pukul 10.15 ada pembicaraan antara saksi Dr. Oki Pratama mengirim pesan kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan isi pesannya adalah apa perkembangan Mail. Artinya saksi Oki Pratama mempertanyakan kepada terdakwa Nikita Mirzani apakah sudah ada balasan atau informasi dari klien kami. Nah, kembali saya sampaikan adanya mereka yang terus mengejar klien kami untuk kemudian bertemu. Ya, ini perlu saya pertegas karena dalam gugatan wan prestasi kan disebutkan bahwa klien kami yang mengejar-ngejar seperti itu. Nah, lanjutannya adalah di pukul 13.43 eh, kemudian dibalas kemudian disampaikan oleh terdakwa Nikita belum dibalas lagi sih seperti itu. Nah, bukan, maaf. Itu di pukul 10.15 ya. Kemudian di pukul 13.43 saksi Oki Pratama mengirimkan 4 gambar produk glowing booster cell kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Artinya ya bahwa yang mengirimkan gambar ya glowing booster cell itu adalah saksi Oki Pratama. Jadi kan dugaan kami semakin menguat. Apakah benar terdakwa Nikita Mirzani ini pernah membeli produk glowing booster cell milik klien kami? Itu kan kita harus pertanyakan. Kenapa harus dikirimkan oleh saksi Oki Pratama gambar produk glowing booster tersebut? Kalau memang terdakwa Nikita Mirzani memiliki produk skincare klien kami, ya. Jadi jangan dibilang bahwa produk skincare klien kami itu telah dilakukan atau dibeli dan sebagainya. Tidak. Menurut kami terdakwa Nikita Mirzani ya kami menduga itu belum tidak memilikinya, tetapi itu diperoleh dari saksi Oki Pratama melalui kiriman gambar melalui WhatsApp seperti itu. Lalu kemudian sekitar 13.58 terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster cell Glavitsia kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan katanya begini, ini baru salah satu, belum semuanya Mail. Nah, artinya ketika setelah saksi Oki Pratama mengirimkan gambar produk glowing booster tersebut kepada terdakwa Nikita Mirzani, kemudian terdakwa Nikita Mirzani kembali mengirimkan gambar itu kepada terdakwa Ismail Marzuki. Ya, lanjutannya disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada terdakwa Ismail Marzuki, ini baru salah satu belum semuanya Mail, kemudian bisa hancur kredibilitas Reja sebagai dokter. Gua jamin. Nah, kembali yang sering kita perdebatkan, di mana unsur pengancaman dengan lisan dan tulisan sebagaimana pasal 369 di sini, ya.
Kemudian ya lanjutannya nanti akan kami bacakan, tapi saya mau perlu terangkan. Eh, Pesan itu diteruskan oleh terdakwa Ismail Marzuki kepada klien kami. Sehingga itu yang membuat klien kami ketakutan. Jadi kalau kemudian dikatakan 369 itu adalah pencemaran nama baik, itu keliru. Ya, tulisannya, bacaannya adalah pencemaran baik dengan tulisan maupun lisan, bukan pencemaran nama baik. Ya, seperti itu. Jadi di mana pengancamannya untuk melakukan pencemaran? Ya ini, ya, perlu saya sampaikan bahwa dijelaskan di sini adalah bisa hancur kredibilitas Reja sebagai dokter. Ya, seperti itu. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa kami menduga kuat terdakwa Nikita Mirzani ini tidak memiliki produk glowing booster cell seperti yang disampaikannya. Dan itu sudah kita jelaskan pada saat BAP kedua. Ya, klien kami pada saat di BAP kedua menjelaskan bahwa produk ini telah close seller itu April 2024. Yang kemudian ada perkataan terdakwa Nikita Mirzani, kalau nggak salah ya, mohon koreksi nanti, itu dikatakan dia beli akhir 2024. Ini kan sudah merupakan narasi yang keliru. Jadi kalau kemudian dikatakan itu adalah merupakan satu produk yang dibeli dan kemudian itu sebagai bahan untuk membuat satu perjanjian atau endorse, ini tidak berkaitan. Ya, saya pikir demikian dulu untuk sementara pembacaan dakwaan di tanggal 14 November. Besok akan saya lanjutkan lagi. Ya, baik. Jadi begini, saya tidak mau mengomentari ya terhadap pendapat rekan sejawat kami Bang Fahmi Bahmid ya. Saya tidak mengomentari itu. Tetapi hanya saya mau menyampaikan ya, jangan nanti dibilang ini kan saya beli baru nih. Bukan berarti selama ini saya tidak punya KUHP. Saya punya ya. Tapi mana tahu ya, saya pikir dengan pernyataan beberapa influencer dan kemudian yang lainnya ada perubahan pasal di dalam KUHP, maka sehingga saya beli baru ya, seperti itu. Jadi begini, 369 itu diatur di dalam bab 23 ya. Kemudian di bab 23 itu dijelaskan secara tegas tentang pemerasan dan pengancaman. Nah, itu adalah ketentuan secara ajas hukum lex general, diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ya, itu lex generalnya. Kemudian pasal 27B ayat 2 itu maknanya sama ya, sama dengan pasal 369, tetapi ya perlu saya tegaskan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Nah, ini lex spesialis. Nah, artinya 369 ini dipakai untuk mempersangkakan atau mendakwakan seseorang dengan perbuatan ketika tidak seutuhnya memakai misalkan media sosial dan transaksi elektronik. Tetapi kalau secara murni memakai transaksi elektronik dan dokumen elektronik, maka itu dipakai pasal 27B ayat 2. Tetapi karena ada di sini beberapa peristiwa yang saling bersinggungan, sehingga ini ada pasal alternatif. Ya, disebutkan pasal 27B ayat 2 dan atau. Ya, itu harus dipahami ya. Ini saya mau kasihkan kuliah untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 ya, bukan kepada rekan-rekan sejawat saya ya. Ini dan atau ya, seperti itu. Nah, kemudian jangan dilihat bahwa pada saat dipersangkakan 368 kemudian tidak boleh ada perubahan ketika itu menjadi wewenang dari jaksa. Karena apa? Jaksa kan melakukan pendalaman, penelitian sebagaimana pasal 138 dan 139 KUHP. Ada azasnya, yaitu dominus litis, ya.
Saya ulangi untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 ya, nanti di googling Dominus Litis ya. Itu jelas dasar hukumnya di pasal 139 KUHP, di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2013, kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Nanti setelah saya bicara seperti ini, adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum semester 5, di googling yang saya sampaikan ini. Kewenangan jaksa dalam mengendalikan perkara itu ada ajas dominus litis. Sehingga kemudian dari 368 yang dianggap adalah pengancaman dengan pemerasan dan kekerasan, itu diganti menjadi pengancaman pemerasan dengan lisan dan tulisan di pasal 369. Karena jaksa penuntut umum melihat pengancaman pemerasan ini tidak dengan kekerasan, tetapi dengan tulisan dan lisan. Seperti itu, ya. Kalau pasal 368 itu secara langsung, ya, itu dilekatkan, dipersangkakan oleh penyidik pada saat melakukan proses lidik dan penyidikan. Itu benar. Tetapi kalau 369 itu adalah pengancaman pemerasan dengan lisan dan tulisan. Pada intinya ada pemerasan, gitu loh. Ya, ada pemerasan, tapi peristiwa pengancamannya dengan apa? Satu dengan kekerasan, satu dengan lisan dan tulisan. Ya, jadi pada intinya perbuatannya itu sama. Sama-sama melakukan pengancaman untuk pemerasan. Hanya perbuatannya saja yang berbeda, ya, seperti itu. Jadi kenapa saya selalu berulang-ulang menyampaikan ini adalah untuk adik-adik mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum, karena saya takut ya perdebatan-perdebatan kami di media sosial ini membuat adik-adik mahasiswa ini salah tafsir. Sebenarnya KUHP kita ini masih satu dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi saya juga melihat beberapa pendapat-pendapat, ya, ini terima kasih juga ya kepada beberapa praktisi hukum yang juga tetap on the track dan sangat objektif memberikan pendapat tetap kepada KUHP dan Undang-Undang Advokat. Misalkan Bang Hotman Paris, ya, tulang saya, yang menyatakan bahwa ketika dia ditanyakan tentang peristiwa ini, dia bilang, saya tidak mau komentar, saya kan tidak kuasai peristiwa itu. Nah, itu mengimplementasikan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 18/2003 tentang advokat. Nah, itu benar. Berarti saya lihat Bang Hotman Paris ini sedang memberikan pembelajaran kepada calon-calon advokat yang sedang PKPA. Nah, kemudian saya lihat juga itu Bang Niko Kili-Kili, ya. Jadi saya melihat bahwa dia menyatakan bahwa yang sebenarnya harus dimintai maaf atau meminta maaf itu Nikita Mirzani kepada Reza. Nah, kemudian ya ada baiknya RJ. Nah, ini kan satu pendapat yang objektif, ya, dan kemudian dia menyarankan RJ ini kan menerapkan kasih, ya. Ini Bang Niko ini kan anak Tuhan yang sudah mau bertobat, ya, seperti itu. Satu lagi Bang Dolipa, ya, saya juga terima kasih, ya, jadi memberikan satu analogi tentang ayam yang terjerat itu. Nah, jadi itu luar biasa analogi Bang Dolipa itu. Ya, pada prinsipnya ya juga saya ingatkan sama Bang Dolipa, nanti kalau misalnya abang nanti dilaporin tadi juga Bang yang tangkap ayam itu, kalau abang nanti digugat Dewan Prestasi, saya kirim nanti mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 untuk bela abang, ya, seperti itu. Jadi ada beberapa praktisi-praktisi hukum yang saya anggap mencoba meluruskan ini secara objektif, tidak memihak kanan kiri, ya. Jadi kembali saya ulangi, 368 adalah persangkaan di penyidik dapat berubah itu dengan kekuasaan jaksa penuntut umum dengan ajas dominus litis. Seperti itu.